Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2695. Sebab, ruang dan waktu yang tak berujung ini telah lama ditutupi oleh kekuatan pedang Suwanjun, membuat keempat kaisar surgawi merasa seperti berada di lautan yang mengamuk. Dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya melesat, tidak bisa dibunuh sama sekali. Selain itu, saat Suwanjun melangkah maju, kekuatan pedang dari ruang dan waktu yang tak berujung ini menjadi semakin menakutkan, dan kelopak bunga yang beterbangan menjadi semakin menakutkan, sangat ganas. Kelopak apapun dapat dengan mudah membunuh Raja Surgawi. Hingga saat ini, keempat kaisar surga benar-benar melihat kengerian wanita misterius berbaju putih ini. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk menyerang mereka secara langsung, dan berjalan menuju ruang dan waktu yang tak ada habisnya, tetapi kekuatan pedang itu mendidih seperti laut, dan itu terus meroket, membuat mereka, para kaisar surgawi, melawan dengan sekuat tenaga, dan mereka benar-benar tidak bisa menerobos. Betapa menakutkan. Jika lawan ingin membunuh mereka, apakah pertarungan sudah berakhir? Sebagai kaisar surga, mereka telah hidup lama sekali, dan mereka terbiasa dengan pasang surut dunia, dan mereka juga telah melihat banyak pergolakan dan pembunuhan yang mengejutkan. Setiap orang seperti mitos, seperti legenda abadi, satu pikiran dapat menentukan hidup dan mati siapapun di 5 alam abadi. Dan satu-satunya yang bisa dianggap sebagai lawan oleh mereka adalah Tongjing. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat membuat mereka merasa takut adalah adanya sisi lain dari takdir. Sementara mereka dikejutkan oleh semua yang mereka temui saat ini, mereka semua menyadari bahwa pihak lain pasti datang dari sisi lain takdir. Kalau tidak, itu akan benar-benar mustahil untuk membiarkan mereka, Kaisar Langit, berada dalam keadaan yang sangat memalukan hanya dengan mengandalkan kekuatan pedang yang terpancar dari tubuh mereka. Memang benar bahwa mereka hanyalah avatar Dao sekarang, dan kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih kecil dari 1% dewa. Tapi jangan lupa, kali ini lawan juga menekan Dao Xing. Sebelum melakukannya, dia secara khusus menyesuaikan wilayahnya sendiri, khawatir ruang dan waktu tanpa akhir ini akan diledakkan. Ketika pikiran ini berputar di dalam hati mereka, keempat kaisar surgawi tidak berani ragu lagi, dan mereka semua mengerahkan kekuatan penuh mereka. Ledakan, ruang dan waktu tanpa akhir ini sepertinya mendidih dan runtuh. Keempat kaisar surgawi berjuang mati-matian, tidak berusaha membunuh lawan mereka, tetapi untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi yang membuat mereka merinding, saat wanita berbaju putih berjalan menuju kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung, kekuatan pedang dalam ruang dan waktu yang tak berujung ini menjadi semakin menakutkan dan mendominasi. Ketika bunga plum berwarna darah menari-nari di langit, itu seperti badai niat pedang yang tak berkesudahan mengamuk dan menyapu. Bahkan jika keempat kaisar surgawi putus asa, kekuatan mereka masih ditekan. Saat ini, mereka seperti terjebak di semburan laut, semakin mereka berjuang, semakin mengerikan penindasan yang mereka derita. Semua kekuatan supernatural dan kartu truf dihancurkan dan dilenyapkan oleh kekuatan pedang yang mengerikan itu. Dan mereka sendiri mulai terluka. Seperti sebutir beras yang terjepit di batu gilingan, terus-menerus dihancurkan, pertama-tama kulit tubuh diremukkan, daging dan darahnya dipecah, kemudian otot dan tulangnya dihancurkan dan dihancurkan, organ retak inci demi inci. Semangat seluruh pribadi tidak dapat ditumpahkan, dan terus-menerus dimusnahkan. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mata Kaisar Etian melebar dengan marah, tapi ada sedikit kebingungan di matanya. Seorang wanita, melangkah ke ruang dan waktu tanpa akhir, mencoba yang terbaik untuk menyesuaikan moralitasnya, hanya karena dia tidak tahan untuk menghancurkan ruang dan waktu tanpa akhir ini. Di matanya, ruang dan waktu tanpa akhir ini terlalu rapuh. Dia tidak repot-repot melakukan apapun, dan memperlakukan mereka sebagai bukan apa-apa, Kaisar dan Raja Surgawi, dan hanya mengatakan bahwa dia akan berjalan di sungai takdir yang panjang, dan siapapun yang tidak dapat menghentikannya akan mati. Akibatnya, para Raja Surgawi itu mati lebih dulu. Dan Kaisar Surgawi ini, satu demi satu, seperti bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Hingga saat ini, mereka bahkan ingin jatuh ke dalam beras di batu gilingan. Percuma berjuang mati-matian, dan mereka hanya bisa menonton diri mereka sendiri dimusnahkan sedikit demi sedikit. Semua ini membawa terlalu banyak dampak dan keterkejutan bagi Kaisar Etian. Dia pasti datang dari sisi lain takdir. Ketika ide ini semakin dikonfirmasi dalam benaknya, tubuh Kaisar Etian tiba-tiba hancur dan benar-benar hilang dalam kekuatan pedang yang tak terbatas. Jiwa yang sebenarnya terbang jauh tanpa meninggalkan jejak. Di masa depan, aku akan membalas dendam untuk ini. Ling Tiandi meraung. Mereka telah menunggu selama beberapa tahun dan merencanakan waktu yang tidak diketahui untuk pertempuran penentuan Dao hari ini.
Saya pikir saya bisa memetik buah dao yang belum pernah ada sebelumnya dan mengambil tripod kuno yang misterius itu. Tetapi pada akhirnya, mereka menemukan bahwa bahkan kaisar seperti mereka tidak dapat menghindari bencana dalam situasi pembunuhan seperti itu. Siapa yang bisa berdamai dengan ini? Ledakan. Tubuh Kaisar Lingtian hancur dan menghilang. Masuki jejak Kaisar Etian. Sayang sekali, kesuksesannya gagal. Kaisar Langit yang selalu membenci menghela nafas. Itu hanya klon Dao, bahkan jika dihancurkan, dia mampu membelinya. Namun, ketika saya memikirkan semua variabel hari ini, hati saya terasa berat. Dia memiliki firasat bahwa di sungai panjang takdir di masa depan, bahkan dewa mereka yang sebenarnya mungkin tidak dapat lagi mendominasi dunia. Bukan hanya karena penampilan wanita berbaju putih, tapi juga karena nasib pihak lain. Diam-diam, sosok Kaisar Langit yang selalu dibenci menghilang dan menghilang tak terlihat. Dia, benar-benar tidak menganggap kita sebagai lawan. Kaisar Yao Guang melihat bahwa sosok wanita berbaju putih telah menghilang ke kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak melihat ke belakang, apalagi memperhatikan kehidupan dan kematian para kaisar surgawi ini. Tidak lebih dari satu anak, sekali perjalanan. Kaisar Yao Guang tidak bisa menahan patah hati dengan sikap seperti itu, dia tidak bisa membayangkan Taoisme menakutkan seperti apa yang dia miliki untuk menjadi sekuat wanita berbaju putih. Sebelum klon Dao Yao Guang Tiandi menghilang, dia melihat Gunung Cisong di alam dewa dengan susah payah. Yang mereka lihat sebagai pria, buah Dao, itu duduk bersila dari awal sampai akhir, sama sekali tidak bergerak. Tapi situasi di langit dan bumi telah terbalik. Melihat ke kedalaman langit dari alam para dewa, orang dapat melihat pemandangan seperti itu, seorang wanita berpakaian putih mengibaskan roknya, berjalan menuju ruang dan waktu tanpa akhir, seolah-olah dia sedang pergi ke langit. Tapi di antara langkahnya, kelopak bunga plum yang terbakar seperti darah melayang kemana-mana dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Kelopaknya jatuh. Lebih dari selusin Raja Surgawi dimakamkan secara diam-diam. Juga mengubur avatar dari 4 kaisar surgawi. Ketika kelopaknya hanyut dalam ruang dan waktu yang tak berujung, sosok Anggun Seng Sui dalam pakaian putih telah menghilang di ujung ruang dan waktu yang tak berujung. Energi pedang merah di tangannya tidak pernah dipotong sekalipun. Sama seperti di jalan, ada salju bunga prem, yang mengubur beberapa orang tak sedap dipandang yang berdiri di jalan. Sui duduk di sana bersila, merasa sangat terkejut dan emosional. Namun, saat memikirkan kematian Xiao Jian dalam pertempuran ini, suasana hati Sui menjadi tertekan. Kambing hitam berdiri di sana, matanya berkedip-kedip, membandingkan dalam diam, tetapi menjadi semakin bingung. Karena tidak ada bandingannya, wanita berbaju putih tidak pernah bergerak dari awal hingga akhir, dan tidak mungkin orang melihat seberapa tinggi moralitasnya. Malu menjadi teman lama ayahku, sikap seperti ini hanya bisa dibandingkan dengan para tetua dalam keluarga. Mata Lin Jinghong bersinar, dan dia sudah menyimpan harta itu. Sebagai perbandingan, dia yang paling tenang. Bukan karena ketidaktahuan, tapi dia tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Namun, ini ditakdirkan untuk tidak selesai. Senior itu belum bergerak karena musuh-musuhnya, bukan gulma tua yang menghalangi jalan, kata Lin Jinghong diam-diam. Ruang waktu tanpa akhir belum runtuh, dan akibat pertempuran tidak pernah menyapu dunia domain dewa. Namun pemandangan bencana di kedalaman langit masih mengejutkan ratusan juta makhluk hidup di dunia ini. Semua ini berada di luar kognisi dunia. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di kedalaman ruang dan waktu yang tak berujung. Sui mengesampingkan pikiran yang mengganggu, dan mulai berkonsentrasi untuk bersaing dengan kekuatan misterius itu untuk mendapatkan kekuatan kekacauan yang asli. Oriole berdiri tidak jauh dari sana, menjaga dengan diam-diam. Di sungai takdir, gelombang bergelombang dan mengalir selamanya. Jubah biksu muda itu menonjol, dan dengan setiap langkah di bawah kakinya, sebuah platform teratai mekar. Platform teratai bergoyang, tampak halus dan ilusi, tetapi dapat dengan mudah memblokir aliran semburan takdir. Sesampainya di sini, biksu muda itu jelas merasa lega. Akhirnya menarik kakiku dari rawa itu, biksu muda itu bergumam pada dirinya sendiri. Emosi yang tak terlukiskan muncul secara spontan. Kembali, saat itu, dia gagal dalam usahanya untuk membuktikan Dao, dan sayangnya menderita karma, dan jatuh dari jalan abadi sejak saat itu. 3 avatar masing-masing menghasilkan karma iblis dalam, yang mengikis karma moral dan keadaan pikirannya sepanjang waktu selama tahun-tahun tanpa akhir itu. Rasa di dalamnya tidak cukup untuk orang luar. Dan sekarang, dia kembali. Tidak hanya menghancurkan setan karma, tetapi juga sepenuhnya menyatu dengan tubuh 3 generasi untuk membangun akar Dao abadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan puncak masa lalu, tidak peduli latar belakang, kekuatan, atau potensinya, semuanya lebih baik. Sama seperti terlahir kembali dari nirvana. Pada saat ini, saat dia berjalan, selangkah demi selangkah, aura di tubuhnya juga berubah selangkah demi selangkah, melonjak ke atas. Ledakan. Dia penuh dengan momentum,
dan kulitnya mengalir dengan kebijaksanaan yang cerah dan misterius. Di atas kepala, mangkuk sedekah hitam digantung, mencerminkan masa depan. Di depannya, lampu hijau tak pernah padam menerangi masa lalu. Di bawah kaki, ada 24 platform teratai. Saat dia melangkah maju, semburan nyanyian Sanskerta datang darinya, dan ada banyak cahaya Buddha yang muncul dan kata-kata Sanskerta yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Seseorang seperti dunia tanah murni, dan seseorang sebaik gerbang Buddha. Sayangnya, jika tidak ada terlalu banyak perubahan hari ini, saya bisa memetik buah dao, memenangkan tripod kuno, dan melangkah lebih jauh. Biksu muda itu diam-diam menghela nafas. Ketika dia memikirkan wanita misterius berbaju putih yang muncul tiba-tiba, dia tidak bisa melepaskannya. Wanita yang terlalu kuat untuk menjadi tidak masuk akal, yang menghancurkan segalanya. Adapun gadis kecil yang wajahnya ditutupi topeng perunggu, biksu muda itu tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba, biksu muda itu menghentakkan kakinya dengan tenang. Di suatu titik, di sungai panjang takdir di kejauhan, seseorang berpakaian putih muncul, dengan sepasang mata sedingin es, menatapnya dengan tenang. Kita semua mengejar sungai takdir ini, terus kenapa? Biksu muda itu tersenyum kecut. Karena itu, auranya diam-diam menjadi tak terukur, dan niat membunuh melonjak dari sudut alis dan matanya. Di sungai panjang takdir, dia tidak perlu lagi ragu. Anda dapat melepaskan tangan dan kaki Anda, dan dengan niat mata melotot King Kong dan hati untuk menaklukkan naga dan menaklukkan harimau, Anda dapat pergi dan menaklukkan penjahat berbaju putih yang tidak tahu dari mana asalnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2696. Sungai panjang takdir mengalir deras, dan ombaknya bergelombang. Mengenakan pakaian putih, Su Wanjun berdiri di atas ombak, pergelangan kakinya yang ramping dan putih tetap tidak bergerak meskipun ombak menghantamnya. Dan di telapak tangannya, energi pedang merah yang seperti mimpi diam-diam berubah saat ini. Itu menjadi semakin padat, seperti pedang dao asli, menyebarkan hujan pedang merah menyala yang berdebar kencang. Di kejauhan, biksu muda itu mengatupkan kedua tangannya dan berkata, jika Anda melakukan sesuatu di sini, biksu malang itu akan kembali ke laut seperti naga, dan keberadaan dari sisi lain takdir seperti yang mulia mungkin menderita serangan balik dari takdir dan ketertiban. Mata Su Wanjun berkilat dengan kenangan. Dahulu kala, dia juga berjalan di sungai takdir yang panjang, dia pernah memimpin seekor keledai putih dan mencari kemana-mana jejak yang ditinggalkan oleh pendekar pedang. Saya tidak pernah berpikir bahwa itu sudah terlalu lama dan terlalu lama. Sekarang mengunjungi kembali tempat lama, Tuan Su Wan merasa seolah-olah dia telah meninggal dunia. Setelah beberapa saat, dia bersenandung dan berkata, penindasan aturan takdir hanya memungkinkan saya mengerahkan kurang dari setengah kekuatan saya. Biksu muda itu tersenyum sedikit, dan berkata, biksu yang malang telah menyatakan posisinya untuk menarik diri dari perselisihan ini, dan yang mulia juga harus memperhatikan keselamatan dua rekan Tao, jadi mengapa tidak mundur selangkah, jalannya adalah terbuka, dan masing-masing sisi pergi. Su Wanjun berkata, biarkan aku memotongmu dengan pedang, selama kamu tidak mati, kamu bisa pergi. Biksu muda itu mengerutkan kening. Ledakan, dia penuh dengan cahaya Buddha, harta karunnya khusyuk, dan Taoismenya terus naik. Platform teratai di bawah kakinya adalah tempat setinggi 10.000 kaki, dan semburan takdir yang mengalir di penjara dan tetap tidak bergerak. Tulisan tangan semacam ini hanya bisa dilakukan oleh keberadaan Kaisar Langit. Bagaimanapun, itu adalah sungai takdir, dan bahkan Tianjun berjalan di dalamnya dengan hati-hati, jangan sampai dia terkena gelombang takdir. Sebuah pedang. Jejak kepercayaan muncul di alis biksu muda itu, ada apa dengan memberimu 3 pedang? Di Gunung Cisong sebelumnya, dia ditekan ke titik terendah, jadi dia terlihat sangat malu saat berkonfrontasi dengan Lin Jinghong. Tapi sekarang berbeda. Di sungai panjang takdir, dia sebaik kaisar surga. Apa yang hilang saat ini tidak lebih dari kesempatan untuk mengambil alih tahta abadi. Dan di pengadilan leluhur surga barat di wilayah langit abadi, ada tahta kaisar abadi yang kosong. Namun, biksu muda itu tidak berani lalai, ketika dia berbicara, dia sudah melatih seluruh tubuhnya secara ekstrim. Tubuh seperti gunung spiritual, hati seperti kaca, Daoyan 3, berubah menjadi Buddha yang tak kenal takut dan tak kenal takut. Sekilas, seluruh tubuhnya seperti gunung yang megah dan tak terbatas, mengangkangi sungai takdir yang panjang, bersinar dengan cahaya tak terbatas. Su Wanjun hanya memandang biksu muda itu sekali sebelum bergerak. Sosok itu muncul begitu saja. Tiba-tiba, lampu pedang merah tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, noda darah langsung muncul di perut biksu muda yang sosoknya setinggi gunung spiritual yang menjulang tinggi. Sosok Su Wanjun melayang 100 kaki jauhnya, dengan 2 lengan bajunya yang besar berkibar, anggun dan terlepas. Saat ini, di tempat di mana sungai takdir berjarak ratusan ribu kaki, tanda pedang besar tiba-tiba muncul. Energi pedang itu seperti darah, mengaduk 10 arah, memantulkan air sungai yang luas menjadi warna merah cerah yang megah. Apakah kamu ingin membiarkan aku memiliki 2 pedang lagi? Su Wanjun bertanya. Biksu muda itu menundukkan kepalanya,
melihat noda darah lurus di perutnya, dan berkata dengan senyum masam, keahlian pedang yang mulia tidak terbatas, dan biksu yang malang itu begitu yakin bahwa dia kalah. Saya merasa malu dan gelisah. Jika kamu bisa menangkap pedangku tanpa mati, kaisar surgawi lainnya tidak sebaik kamu. Su Wanjun tampak sedikit menyesal, aku tahu aku akan menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menghancurkan akar dao abadimu yang terlihat seperti peninggalan. Wajah biksu muda itu menjadi kaku, dan dia menghela nafas. Dalam 100 tahun, biksu malang itu dapat menjamin bahwa istana leluhur Sitian tidak akan pernah menjadi musuh Sui lagi. Su Wanjun memutar pergelangan tangannya, memegang energi pedang merah terbalik, dan pergi. Tidak sepatah kata pun diucapkan. Melayang begitu saja, sosok anggun itu seperti kilatan cahaya di sungai panjang takdir yang cepat berlalu. Biksu muda itu berdiri di sana dan menghela nafas panjang. Di perutnya, bekas pedang berdarah itu tampak tidak mencolok, tetapi itu menghancurkan sebagian besar vitalitasnya. Organ dalam seolah-olah telah hancur, dan kondisinya bobrok. Bahkan jalan yang dibangun tepat setelah penggabungan Taoisme generasi ketiga telah retak. Itu hanya satu langkah lagi dari menghancurkan daogen abadinya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa serangan pedang sebelumnya membuatnya hampir tersingkir dari dunia biasa, dan tubuhnya menghilang. Orang-orang dari sisi lain takdir, apakah mereka semua begitu kuat? Biksu muda itu memikirkan kalimat, aku akan memberimu 3 pedang, yang dia katakan sebelumnya, dan suasana hatinya sekokoh batu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan muka. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa dia bisa menyelamatkan nyawanya kali ini adalah karena wanita berbaju putih itu bergegas menyelamatkan pria tua kurus dan pria parubaya itu. Yang kedua adalah bahwa wanita berbaju putih itu tampaknya telah melihatnya sejak lama, dan potongan tulang Buddha yang dipegangnya di telapak tangannya dapat membantunya menyelesaikan bencana bunuh diri. Karena itu, saya tidak ingin terjerat. Tapi bagaimanapun juga, aku masih kalah kali ini, dan kekalahan itu benar-benar berantakan. Dalam waktu singkat, cedera ini tidak akan pernah bisa pulih. Su Yi, kali ini aku meremehkanmu, lain kali, itu tidak akan terjadi. Setelah sekian lama, mata biksu muda itu menjadi tegas kembali, dan dia berjalan menuju kedalaman sungai takdir yang panjang. Dia telah kembali ke laut, dan telah mengintegrasikan Taoisme dari 3 generasi. Selama dia kembali ke istana leluhur surga barat, dia dapat mewarisi tahta dan mengatur segalanya. Pada saat itu, Anda dapat menembus penghalang di sisi lain takdir dan melihat seberapa tinggi langit reruntuhan Suandao. Di sungai panjang takdir, ada banyak gerbang keabadian yang misterius dan aneh. Di beberapa gerbang keabadian, ada alam rahasia kuno yang menyembunyikan peluang besar dan kekayaan besar. Ada yang putus asa, semua jenis gerbang keabadian, seperti bintang, tersebar di sungai takdir yang perkasa. Di dalam salah satu gerbang keabadian. Ini adalah medan perang kuno. Suatu hari sepi, hidup abis, dan ada pemandangan bobrok dan suram di mana-mana. Saat ini, pertempuran besar sedang berlangsung. Kedua belah pihak dalam perang adalah eksistensi yang telah lama terlepas dari sungai panjang takdir, dan mereka jauh dari sebanding dengan 5 alam abadi. Pak Tua Gongye, setelah begitu banyak zaman, bukankah moralitasmu sedikit meningkat? Di tengah teriakan keras, seorang pria dengan baju besi perunggu dan tingginya sekitar 10 kaki menebas tombak di tangannya. Di ujung tombak, langit runtuh dan bumi runtuh, dan semuanya runtuh. Wajah pria ini kasar, matanya seperti matahari dan bulan, kekuatan ketuhanannya sangat menakutkan, setiap nafas membuat dunia bergetar. Namanya Li Souhu, memproklamirkan diri sebagai salah satu pencetus seni senjata sejak era kekacauan, tombak panjang pernah menghancurkan ujung 5 alam keabadian dan menembus penghalang sisi lain takdir. Di antara pasar Suandao di seberang sungai takdir, Li Souhu juga merupakan keberadaan yang luar biasa. Dengan Li Souhu, ada 2 orang lainnya. Mereka adalah seorang lelaki tua berwajah putih berjanggut dalam jubah konfusianisme dengan lengan besar seperti awan, memegang pegangan Ruyi Giok ungu, dan di kedua ujung Ruyi, berjongkok seekor burung phoenix akan terbang. Saat melambaikan Yuruyi, burung phoenix bernyanyi, dan udara ungu seperti air pasang, memicu rune kuno di seluruh langit. Bersama dengan Li Souhu, lelaki tua berjubah konfusianisme itu berurusan dengan Buddha Gongye. Di sisi lain medan perang kuno, orang lain sedang bertarung dengan heboh. Ini adalah pendekar pedang berpakaian hitam dengan bahu lebar dan pinggang sempit, rambut panjang acak-acakan, dan mata yang menakutkan. Dia memegang pedang panjang bermulut lebar yang besar, yang lurus seperti panel pintu. Ada warna darah tipis dan menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya jalan simbol rahasia pada tubuh pedang. Setiap kali pedang diayunkan, tanda pedang berwarna darah yang mengejutkan terbelah antara langit dan bumi, dan aura pembunuhan begitu kuat sehingga seluruh dunia bergetar. Sebagai perbandingan, pembudidaya pedang berpakaian hitam ini memiliki kekuatan tempur terkuat. Li Souhu berikutnya. Terakhir, ada lelaki tua berjubah konfusianisme. Tapi ini adalah perbandingan antara mereka bertiga, jika Anda memilih satu secara acak, Anda dapat mengalirkan sungai takdir dan membuat kaisar surgawi dengan singgasana abadi itu mengerutkan kening. Faktanya,
Ketiganya tidak hanya berada di Sungai Panjang Takdir, tetapi juga di Pasar Suandao di seberang Sungai Panjang Takdir, mereka semua bisa disebut bos besar. Persetan dengan ibumu, Li Souhu, di depan kota Kaisar Pedang, aku memukulmu seperti cucu, apakah kamu lupa? Gong Ye Futu memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Singkatnya, itu seperti menusuk bagian sakit Li Souhu, ekspresi suram muncul di wajahnya yang kasar, dan dia mencibir. Berani menyebut kota Baidi, tempat yang hancur itu telah diinjak-injak sejak lama. Adapun kamu, Gong Ye Futu, kamu tidak berbeda dengan anjing di air sekarang, dan keterampilanmu tidak setengah dari kamu saat itu. Benar-benar menyedihkan. Ledakan. Saat kami berbicara, pertempuran semakin intensif. Ekspresi khawatir muncul di alis Hebo yang sedang bertarung dengan pendekar pedang berpakaian hitam. Meskipun Gong Ye Futu memiliki mulut tanpa henti, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia ditekan selangkah demi selangkah oleh Li Souhu dan lelaki tua berjubah Konfusianisme, dan dia hampir tidak dapat bertahan. Di sisinya, dia hanya bisa menampung kultivator pedang berpakaian hitam, dan jika dia ingin menang, dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Hei ya, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan bergabung dengan dua orang tua malang itu. Hebo tiba-tiba berkata, Tuan tertua benar. Kamu memberontak dan memiliki rencana jahat. Tidak heran jika Tuan tua akan mengusirmu dari kota Kaisar Pedang dengan satu perintah. Tukang reparasi pedang berpakaian hitam bernama Hei ya tiba-tiba menyeringai, Tuan tua macam apa, benda tua itu sudah lama mati. Penanam pedang berbaju hitam terlihat sangat tampan, tetapi kulitnya terlalu pucat, yang membuatnya terlihat sedikit sakit. Hal yang paling mencolok adalah ada bekas pedang di antara kedua alisnya. Tidak lama, hanya 3 inci. Seperti kelabang darah yang tergeletak di sana secara vertikal. Ketika dia menyeringai, gigi putihnya tajam, dan seluruh tubuhnya menunjukkan temperamen yang kejam dan sakit-sakitan. Hebo mengerutkan kening ketika mendengar dia memanggil orang tua itu sebagai orang tua. Benar-benar tak terbayangkan bagaimana pria ini, yang bersujud selangkah demi selangkah di luar kota Kaisar Pedang, berlutut di depan gerbang kota Kaisar Pedang dan duduk layu selama 100 tahun hanya untuk memasuki kota sebagai pelayan pedang, akan menjadi pria yang dia inginkan, sekarang. Tampilan ini, orang tua itu belum mati. Nada suara Hebo acuh tak acuh, kota Kaisar Pedang dapat dihancurkan, dan pasar Suandao dapat mengalami perubahan drastis, tetapi selama Tuan Penatua masih hidup, kalian semua yang melanggar perjanjian Suan-Suan akan dilikuidasi satu persatu. Sedikit sarkasme muncul, jika Anda tidak khawatir diselesaikan oleh Guru Penatua, mengapa Anda membayar harga yang mahal kali ini dan secara paksa turun ke Sungai Panjang Takdir? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2697. Pendekar pedang berpakaian hitam bernama Heiya tersenyum di seluruh wajahnya dan berkata, benda tua itu telah bereinkarnasi sejauh ini, sangat lemah sehingga dia masih layak menyandang gelar Tuan, Kota Kaisar Pedang. Menurut pendapatku, dia tidak lebih dari seekor reptil busuk. Ledakan. Dia mengayunkan pedang dao besar berwarna darah dengan aura buas yang mengejutkan dunia, dan serangan itu menjadi semakin sombong dan ganas, sehingga Hebo harus mundur. Hahaha, anjing setia nomor 1 di bawah kepala kota Kaisar Pedang, salah satu dari 9 leluhur pedang dao, yang agung, Zhou Jia, yang dipuja sebagai fosil hidup pedang dao, oleh semua pembudidaya pedang di Suandao Pasar, kapan dia menjadi sangat malas. Hei ya melihat ke langit dan tertawa. Mata itu penuh dengan kekerasan yang haus darah. Rabu A, seorang budak tua di bawah kursi Grand Master of Sword Emperor City juga merupakan musuh yang harus dibunuh Hei ya dalam hidup ini. Hebo, yang diejek dengan nama aslinya, berkata dengan tenang, tidak peduli betapa tak tertahankannya aku, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Tapi tubuh reinkarnasi dari tuan-tuamu pasti akan mati. Aku juga akan mengambil buah dao di tubuhnya. Hei ya mencibir, aku ingat budak tuamu pernah bersumpah bahwa jika tuanmu mati, kamu akan menghancurkan Jianxin sendiri dan mati bersama tuanmu. Aku ingin melihat apakah kamu akan memenuhi sumpahmu. Hebo mengerutkan kening dan tetap diam. Hanya saja kekhawatiran di antara alis menjadi lebih intens. Ledakan. Di kejauhan, stupa Gongye terluka lagi, dan seluruh tubuhnya dibanting ke tanah oleh tombak panjang. Hei ya terkekeh, kamu dan lelaki tua Gongye itu, yang satu jatuh dari jalan abadi, dan yang lain lebih suka menderita rasa sakit akibat bencana dan pergi dari pasar Suandao dengan tubuh jiwa dan raga yang hancur, hanya untuk tunggu giliran keluargamu Master. Dunia kembali. Tapi sekarang, darahmu telah tertumpah dengan sia-sia. Dia tidak bisa menahan tawa, dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya, lihat dirimu, betapa cantiknya dirimu saat itu, dan sekarang, betapa sunyi dirimu. Anjing lebih buruk. Hebo terdiam, terlalu malas untuk memarahinya. Ketika Li Souhu dan Bai Xiao membunuh Gong Ye Futu, giliranmu. Hei ya tersenyum dan berkata, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, aku hanya akan mengikatmu di lehermu dengan tali dan membawamu kembali ke pasar Suandao,
biarkan lihat hari itu, Zhou Zhoujia, salah satu dari 9 leluhur Kendo, sekarang menjadi seekor anjing di tanganku. Hebo menghela nafas, tapi tetap tidak mengatakan apa-apa. Pada awalnya, ketika lelaki tua itu mengusir Heiya dari kota Kaisar Pedang, Hebo bingung dan memiliki keberanian untuk menengahi lelaki tua itu, berharap memberi Heiya kesempatan untuk mereformasi dirinya sendiri. Orang tua yang selalu menghargai kata-kata seperti emas, berkata untuk pertama kalinya hari itu, jika aku tidak membunuhnya, aku tidak akan lega. Pada saat itulah Hebo menyadari bahwa lelaki tua itu ingin membunuh Heiya. Alasan mengapa dia hanya dikeluarkan adalah karena sesepuh itu peduli dengan kasih sayang masa lalunya. Baru sekarang Hebo menyadari betapa serius kesalahannya karena dia buta. Tidak ada obat untuk tebing hitam ini. Pak Tua Gongye, bekerja keras. Hebo berkata dengan acuh tak acuh, kita tidak bisa membuang waktu lagi. Terlepas dari hidup atau mati, mari kita putuskan hasilnya dulu. Suara menyebar dari surga ke bumi. Gongye Futu membuka mulutnya untuk memuntahkan darah, dan berkata, ya. Aku akan mencoba menahan kedua anjing ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Medan perang kuno ini telah dilarang olehku. Tidak ada gunanya mencoba yang terbaik. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Diam-diam, seorang pria memegang kipas bulu dan mengenakan jubah berlapis emas muncul di dunia ini. Penampilannya lebih cantik dari seorang wanita, dan seluruh tubuhnya penuh dengan jalan yang berdeguk, berdiri di sana dengan santai, bersinar terang. Tapi, dia memang laki-laki, dengan sepasang mata sipit dan panjang seperti pisau. Yun Wuxiang, kamu masih hidup. Saat ini, Hebo dan Gongye Futu mengerutkan kening, ekspresi mereka sedikit berubah. Di pasar Suandao, Yun Wuxiang adalah kaisar yang tak tertandingi di jalan setan, dan dia sangat menakutkan. Saat itu, hanya ada segelintir orang yang bisa menekan kesombongan Yun Wuxiang, dan satu-satunya yang bisa membuat Yun Wuxiang menundukkan kepalanya adalah Master Elder. Ketika sesepuh meninggalkan kota Kaisar Pedang dan pergi ke pasar Zhong Miaodao, dia memanggil untuk membunuh sekelompok orang tua dan membuat perjanjian untuk pasar Zhong Xuandao untuk mencegah dunia dalam kekacauan saat dia pergi. Salah satunya adalah Yun Wuxiang. Anda tahu, di pasar Xuandao saat itu, guru penatua benar-benar tak terkalahkan, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahannya. Diberi nama oleh Grandmaster adalah simbol kekuatan di mata dunia. Yun Wuxiang adalah kaisar iblis tua. Pada saat ini, melihat lelaki tua yang seharusnya sudah mati selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul kembali di hadapannya, bagaimana mungkin Gongye Futu dan Hebo tidak terkejut? Aku pernah mati sekali. Yun Wuxiang menghela nafas lemah, pedang Tuan Sulungmu benar-benar kuat. Bahkan memikirkannya sampai sekarang, aku masih merasa takut dan putus asa. Tidak peduli siapa yang melawannya, itu pasti akan menjadi kemalangan besar. Segera, sudut bibirnya terangkat, dan sepasang mata seindah pedang menatap Hebo, lalu ke Gongye Futu, dan berkata sambil tersenyum. Namun, dia tidak lagi di sini, dan tidak ada dari kalian yang bisa membayangkan betapa bahagianya orang-orang di pasar Suandao yang membenci kota Kaisar Pedangmu itu. Dia berdiri di sana dengan pakaian berkibar dan wajah tampan dan menyihir, meskipun dia tidak pernah berpartisipasi dalam pertarungan, itu membuat hati Gongye Futu dan Hebo tenggelam ke dasar lembah. Jika mereka putus asa, mereka memiliki kepercayaan diri untuk memperjuangkan kesempatan. Namun, saat itulah awan tanpa bentuk tidak muncul. Ketika iblis tua yang tak tertandingi ini muncul, keduanya tahu betul bahwa tidak ada gunanya mencoba yang terbaik. Bahkan ketika dia berada di puncaknya, Hebo berpikir pada dirinya sendiri bahwa jika dia pergi untuk melawan Yun Wu, hasilnya hanya akan menjadi 50/50. Apalagi sekarang, kamu tidak penasaran, mengapa aku hidup? Tanya Yun Wuxiang sambil tersenyum. Kamu bajingan seperti jalang bau. Aku hampir muak sampai mati. Bagaimana aku bisa peduli dengan bagaimana kamu hidup? Gongye Futu mengutuk dengan keras. Dia terluka dan dalam kesulitan, tapi dia tidak peduli. Jalang, senyum di wajah Yun Wuxiang semakin kuat. Hanya saja di kedalaman mata itu, ada kengerian samar yang melonjak seperti niat membunuh yang mendidih. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya, menunjuk Buddha Gongye dengan kipas bulunya. Ledakan, guntur perak berlumuran darah jatuh, menembus tubuh Gongye Futu melalui lubang. Guntur perak yang mendominasi bertahan di sekitar luka, seperti belatung yang menempel di tulang, tidak dapat menyebar, tetapi terus-menerus menggerogoti vitalitas Buddha Gongye. Li Shouhu memanfaatkan kesempatan itu, menembus udara dengan tombak panjangnya, dan menikam Buddha Gongye lagi. Di sisi lain, lelaki tua berjubah Konfusian memegang giok Ruyi dan menyerbu ke arahnya. Manfaatkan penyakitnya dan bunuh dia. Pada saat kritis, meskipun Gongye Futu menghindar, satu lengan hancur dan darah mengalir deras. Wajah Hebo tiba-tiba berubah, dia menggertakkan giginya tiba-tiba, dan hendak melawan Heiya dengan putus asa. Jika dia tidak bisa membunuh Yun Wuxiang, dia akan membunuh Heiya. Yun Wuxiang melihat melalui pikiran Hebo, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum,
dan berkata, binatang yang terperangkap masih bertarung, tidak ada gunanya. Begitu suara itu terdengar, riam guntur perak, berlumuran darah aneh, jatuh dari langit. Anehnya, itu menyelimuti seluruh tubuh Hebo dalam satu gerakan. Guntur seperti air terjun berevolusi menjadi rantai keteraturan, mengikat Hebozu ke atas dan ke bawah dalam sekejap. Heiya, memegang pedang dao besar, hendak mengambil kesempatan untuk memenggal kepala Hebo, tetapi dihentikan oleh Yun Wuxiang. Budak tua ini masih berguna, dan dia tidak bisa dibunuh. Kata Yun Wuxiang, dengan lembut melambaikan kipas bulu, seperti anak laki-laki yang romantis, cantik dan ramah tamah. Ini adalah larangan Tao yang saya buat di sini. Ini disebut, alam Tao Geng Petir. Ini adalah domainnya sendiri. Ketika Anda dan Gong Ye Futu datang ke sini, tidak ada bedanya dengan menjebak diri Anda sendiri. Ini adalah ditakdirkan untuk gagal. Yun Wuxiang menjelaskan dengan lembut, lalu mengangkat tangannya, menggosok ibu jari dan jari tengahnya, dan menjentikkan jarinya. Ledakan, guntur perak lainnya turun, memenjarakan Gong Ye-Futu yang terluka parah, dan melangkah ke jejak Hebo. Melihat ini, Yun Wuxiang tersenyum dan berkata, kamu seharusnya merasa beruntung, lagi pula, kamu adalah orang kepercayaan dari Master Besar Sword Emperor City, hanya berdasarkan ini, aku tidak tega membunuhmu, setelah kembali ke Suandao Pasar, Anda akan melihat memberi Anda cuci hati. Wajah baru, kesempatan untuk meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Gong Ye-Futu dan Hebo tampak jelek. Permainan pembunuhan hari ini memang di luar dugaan mereka. Benar-benar tidak terduga bahwa tidak hanya Heiya dan Li Shouhu yang melanggar aturan dan membunuh mereka secara paksa dari pasar Suandao. Bahkan monster tua Yun Wuxiang, dibangkitkan dari kematian, dan muncul di sini. Semua ini mengejutkan mereka. Namun, keduanya tidak takut mati. Yang mereka khawatirkan adalah Suyi. Saya juga tidak tahu bagaimana situasi Suyi di Gunung Chisong di alam dewa. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir tentang pria kecil bernama Suyi itu, dia jauh lebih penting bagiku daripada nyawamu. Ketika Yun Wuxiang mengatakan ini, dia berkata dengan emosi, bagaimanapun, dia dulunya adalah dewa pasar Suandao. Tuan tua dari pedang Kaisar Kota, satu orang seperti langit, telah memerintah pasar Suandao selama puluhan ribu tahun. Memang tidak ada bedanya dengan Tuhan. Namun, ketika saya menurunkannya, saya akan menginjaknya di bawah kaki saya dan bertanya kepada dewa yang pernah memerintah pasar Suandao, apakah dia masih mengingat saya, Yun Wuxiang. Berbicara tentang ini, mata Yun Wuxiang menjadi cerah seperti obor, seolah menantikannya, dia bergumam, hanya memikirkannya saja membuat hatiku bergetar karena kegembiraan. Tetapi pada saat ini, suara wanita sedingin es tiba-tiba terdengar. Kamu terlalu banyak berpikir. Diiringi oleh suara, di langit medan perang kuno, tampaknya ada lapisan tak terlihat dari kekuatan penahan yang terkoyak dan meledak. Yun Wuxiang menunjukkan keterkejutan. Seseorang menebas dengan pedang, menghancurkan alam guntur Gang Dao yang telah dia dirikan di medan perang kuno ini. Energi pedang menyilaukan dan berwarna merah cerah, mengalir turun seperti cahaya pagi yang cerah, menerangi dunia ini. Luar biasa dan tak terbatas. Saat alam Dao Lei Gang hancur, guntur perak yang mengikat Hebo dan Gong Ye-Futu runtuh. Pada saat ini, tidak peduli musuh atau kita, mereka semua dikejutkan oleh perubahan yang tiba-tiba, dan mereka semua melihat ke atas. Saya melihat gaun putih muncul dari udara tipis, dan ketika lengan baju itu berkibar, itu tampak seperti awan putih yang keluar dari siu, anggun dan vulgar. Dan di tangannya, seberkas energi pedang merah seperti seberkas cahaya pagi yang dicegat dari langit, bersinar terang selama 9 hari. Nona Wanjun, sekilas Hebo dan Gong Ye-Futu mengenali pengunjung itu, ekspresi mereka terheran-heran, bahkan mereka tidak menyangka wanita yang membuat tuan tua merasa sedikit malu akan muncul di lapangan. Sekalipun penampilannya berbeda dari sebelumnya, tetapi temperamennya, serta kekuatan ilmu pedang yang agung di tangannya, sama sekali tidak dapat bersembunyi dari mata Hebo dan Gong Ye-Futu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2698. Di medan perang kuno, angin seperti pisau. Li Shouhu memegang tombak, matanya mengerikan. Seorang wanita berbaju putih menerobos alam Dao Lei Gang dengan satu pedang, dan menyelamatkan Xia Zhoujia dan Gong Ye-Futu pada saat kritis, metode ini sangat ampuh. Siapa dia? Pria tua berjubah Konfusian memegang giok ungu Rui mengerutkan kening. Di dunia, hal yang paling menakutkan adalah berjaga-jaga. Penampilan wanita berbaju putih membuat lelaki tua berjubah Konfusianisme itu tak henti-hentinya merasa waspada. Yun Wuxiang mengipasi kipas bulu di tangannya, tersenyum, dan warna aneh muncul di wajahnya yang tampan dan mempesona. Melihat Su Wanjun muncul, Heiya mengeluarkan, Yoho, dan berkata, siapa aku? Ternyata orang malang yang mengejar penguasa kota Kaisar Pedang. Matanya penuh dengan lelucon, Nona Wanjun, kenapa kamu tidak memikirkanku, Heiya? Antara lain, aku cukup pandai di Suangxiu. Yun Wuxiang tiba-tiba mengingatkan, hati-hati. Energi pedang tiba-tiba muncul di kehampaan. Pak Suan berjalan dengan pedang seperti seberkas cahaya.
Ledakan. Pedang raksasa di tangan Heiya meledak. Dalam ledakan pecahan, sosok pembudidaya pedang yang telah diusir oleh penguasa Sword Emperor City melesat ke belakang seperti layang-layang dengan tali putus. Dia batuk darah dari bibirnya, dan wajahnya berubah drastis. Dan Su Wanjun mengikutinya seperti bayangan, lewat dengan pedangnya lagi. Ledakan. Tubuh Black Cliff terkoyak. Darah terciprat, dan raungan mengguncang langit. Su Wanjun masih tidak menyerah, energi pedang merah di tangannya mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi, dan menebas lagi. Roh primordial gagak hitam penuh dengan kengerian, dan tidak ada waktu untuk menghindar. Pada saat kritis, seberkas cahaya perak jatuh, menelan jiwa gagak hitam, dan menghilang dari udara tipis. Ledakan. Su Wanjun memotong udara dengan satu pedang, tetapi medan perang kuno ini terbelah menjadi celah besar seperti jurang maut. Seluruh dunia rahasia bergetar hebat. Dalam satu nafas, dia menghancurkan pedang raksasa itu dan menghancurkan tubuhnya, dan dia hanya beberapa saat lagi dari pemenggalan Heiya sepenuhnya. Sikap mendominasi dan galak itu langsung mengejutkan penonton. Heboh menyeringai, karakter Nona Wanjun masih sama seperti sebelumnya. Dia ingat dengan jelas bahwa hanya ketika dia berada di depan yang lebih tua, temperamen Nona Wanjun akan menjadi selembut air, pendiam, lembut dan menyenangkan. Tetapi beberapa orang tua di Sword Emperor City tahu bahwa Nona Wanjun memiliki sifat pemarah dan niat membunuh. Jika ada perbedaan pendapat, pedang akan dihunus. Jika Anda tidak membunuh beberapa orang yang tidak membuka mata, Anda tidak akan pernah menyerah. Nona Wanjun ada di sini, bagus sekali. Senyum sederhana dan jujur muncul di wajah tegas Gong Ye Futu. Jika dia harus menemukan seorang pembudidaya pedang wanita yang paling dia hormati dalam hidupnya, itu pasti Nona Wanjun. Dahulu kala, Gong Ye Futu sangat yakin bahwa tidak peduli berapa banyak peri dan pahlawan wanita yang tak tertandingi yang ada di langit dan bumi, hanya Nona Wanjun yang layak menjadi Grandmaster. Di kejauhan, pipi Heiya memerah. Pria tua berjubah Konfusianisme itu tampak bermartabat. Yun Wuxiang tiba-tiba menamparkan wajah Heiya, menyebabkan jiwa yang terakhir bergetar hebat, dan jatuh dengan keras. Dia memandang Yun Wuxiang dengan tak percaya. Nona Wanjun, bagaimana Anda bisa memfitnah seseorang seperti Nona Wanjun? Mata Yun Wuxiang dingin, dan dia tidak menyembunyikan kebenciannya. Jika kamu tidak memberikan banyak kontribusi dalam beberapa tahun terakhir, hanya berdasarkan penampilanmu yang tidak enak dilihat sekarang, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Sebelumnya, dia selalu tersenyum, anggun dan genit, tapi sekarang, wajahnya yang tampan penuh dengan kedinginan. Heiya menunduk dan tetap diam. Dia baru saja mengalami malapetaka hidup dan mati, dan jika bukan karena tindakan Yun Wuxiang, dia akan mati di bawah pedang Su Wanjun. Nona Wanjun, lama tidak bertemu. Untuk pertama kalinya, ketika Yun Wuxiang bertemu Su Wanjun, dia membungkuk padanya dengan sungguh-sungguh. Mata Su Wanjun dingin, dan dia berkata, jangan sopan padaku, dan aku juga tidak akan sopan padamu. Saat dia berbicara, dia mengangkat pedang dao di tangannya dan hendak menyerang. Yun Wulian buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, Mes. Wanjun sebaiknya dengarkan aku dulu, kali ini untuk membunuh permainan. Sebelum dia selesai berbicara, Su Wanjun mendatanginya dengan kasar. Mengenakan pakaian putih, seperti aliran cahaya seputih salju, berkedip ke arahnya, energi pedangnya kuat, niat pedangnya ganas, menakutkan hingga tak terbayangkan. Kelopak mata Yun Wuxiang berkedut, dan dia melambaikan kipas bulu di tangannya. Ledakan, dunia runtuh. Saat energi pedang terbang ke seluruh langit, sosok Yun Wuxiang mundur ratusan kaki jauhnya. Jubah emas itu awalnya adalah harta karun dao yang sangat misterius, tetapi saat ini ada bekas pedang. Yun Wuxiang sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini, dia berkata tanpa daya, Nona Wanjun, Anda harus jelas bahwa meskipun paman kecil saya selalu menganggap pembudidaya pedang di Sword Emperor City sebagai musuh yang mematikan, tetapi dia sangat menyukai Anda tergila-gila, pada awalnya. Ledakan, Su Wanjun mulai lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil langkah maju. Energi pedangnya seperti naga merah yang keluar dari jurang, kekuatannya yang tak terbatas. Yun Wuxiang mengerutkan kening, jelas marah. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berani mengambil pedang secara langsung, dan memindahkan sosoknya menjauh, menghindarinya jauh-jauh. Nona Wanjun, sejak kamu muncul, aku akan memberimu wajah, dan mari kita hentikan masalah hari ini. Yun Wuxiang mengangkat satu jari, dan berkata dengan serius, tapi, ini hanya satu kesempatan, lain kali aku, Yun, akan. Tiba-tiba, lampu pedang merah menyala. Sosok Yun Wuxiang dihindari lagi. Namun, salah satu jarinya terpotong dan meledak menjadi kabut darah. Tiba-tiba, wajah tampan Yun Wuxiang berubah pucat, dengan niat membunuh di matanya. Tetapi pada saat ini, Jun Suan akhirnya berkata, kamu tidak perlu memberiku muka, dan kamu tidak harus sopan. Di sini, hidup dan mati adalah perbedaan antara hidup dan mati. Ledakan, jubahnya berkibar, dan energi pedang melonjak ke langit seperti kuda, dan seluruh medan perang kuno bergolak hebat. Pada sosok anggun dan ramping itu,
kekuatan dan pengaruhnya lebih kuat dari sebelumnya. Yun Wuxiang mengangkat tangannya dan membuang jimat emas. Di dalam jimat, ada garis-garis bengkok padat yang ditulis dalam naskah segel, seperti cacing tanah yang tak terhitung jumlahnya menggeliat. Dengan munculnya jimat, kecemerlangan Dewa Emas yang luas dan tak berujung tiba-tiba muncul, dunia tiba-tiba menjadi gelap, dan kehampaan runtuh, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan jimat emas. Samar-samar terlihat bahwa ada 8 mantra Tao yang tertulis di jimat, misteri tidak terbatas, dan kekuatan magis tidak terbatas. Namun dalam sekejap, jimat emas ini hancur berkeping-keping oleh pedang Suwanjun. Kekuatannya terlalu menakutkan, seperti cahaya merah menyala, energi pedang di tangannya meraung, mengalirkan ratusan juta sinar cahaya. Jika seorang biksu muda melihat pemandangan ini, dia pasti akan menemukan bahwa Suwanjun saat ini jauh lebih menakutkan daripada kekuatan yang ditampilkan di Sungai Panjang Takdir. Benar-benar seperti orang yang berbeda. Dunia sedang dalam kekacauan. Api keemasan yang mengamuk meraung seperti air pasang, dan dunia diwarnai kemasan. Suwanjun. Mata Yun Wuxiang menakutkan, wajahnya penuh niat membunuh. Aku benar-benar berpikir. Berbicara tentang ini, suaranya terputus lagi, dan wajahnya berubah lagi. Karena, Suwanjun membunuh lelaki tua berjubah Konfusianisme kali ini. Serangan itu tergesa-gesa, lelaki tua berjubah Konfusianisme itu baru saja mengorbankan Ziruyi, ketika pedang Suwanjun telah menyerang secara langsung. Klik, Ziruyi meledak. Tubuh lelaki tua berjubah Konfusianisme terbelah menjadi 2 bagian seperti pasta kertas, dan tanah tempatnya berdiri benar-benar terbelah. Ini memang membelah tanah dunia rahasia ini, mengungkapkan celah di seluruh dunia rahasia. Mati, mata Heiya melebar. Sebelumnya, dia berpikir bahwa alasan mengapa tubuh Taonya dihancurkan oleh Suwanjun adalah karena dia ceroboh dan tertangkap basah oleh wanita itu. Tetapi pada saat ini, setelah menyaksikan pembunuhan lelaki tua berjubah Konfusianisme, dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan Suwanjun. Berjalan, Yun Wuxiang berbicara tiba-tiba, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia dan roh primordial Heiya diselimuti sinar kecemerlangan ilahi perak, dan menghilang begitu saja. Hebo dan Gong Ye Futu terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Ruyun Wuxiang, seorang kaisar iblis tak tertandingi yang telah ditunjuk untuk dibunuh oleh sesepuh, akan memilih untuk mundur saat ini. Dunia dalam kekacauan, asap dan debu mengepul, meskipun Yun Wuxiang telah pergi, suaranya masih bergema di lapangan. Suwanjun, aku yakin, jika paman kecilku tahu kamu ada di sini, dia pasti akan mendatangimu. Saat itu, haha, sesuatu yang menarik pasti akan terjadi. Suara itu bergema untuk waktu yang lama. Suwanjun berdiri di sana, roknya berkibar, dan ekspresi keengganan muncul di alisnya. Sayangnya, tubuh ini terlalu lemah, jika tidak akan sulit untuk membunuh Yun Wuxiang. Suwanjun menghela nafas pelan. Saat dia berbicara, dia sepertinya menyadari sesuatu, pergilah. Dengan lambaian jubah lengan, Hebo dan Gong Ye Futu diteleportasi. Saat mereka pergi, seluruh dunia rahasia runtuh. Di Sungai Panjang Takdir, gerbang keabadian runtuh dan musnah, benar-benar menghilang dalam arus takdir. Hebo memandang Suwanjun dengan aneh. Sebelumnya, pedang Suwanjunlah yang membelah tanah alam rahasia medan perang kuno, yang menyebabkan alam rahasia dihancurkan. Dan jika mereka tidak pergi tepat waktu, kemungkinan besar mereka akan tenggelam di dasar Sungai Panjang Takdir dengan alam rahasia itu. Jika demikian, mereka semua akan menderita. Nona Wanjun, apa yang kamu lihat? Gong Ye Futu memperhatikan bahwa Jun Suwan berdiri di atas gelombang takdir, melihat ke kiri dan ke kanan. Aku ingin membunuh Yun Wuxiang itu. Nada suara Suwanjun dingin, hanya saja aku tidak menyangka mereka akan kabur begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Dia memalingkan muka, menyesal. Gong Ye Futu dan Hebo saling memandang, dan tidak bisa menahan nafas, itu masih Nona Wanjun yang akrab. Bagaimana lukamu? Su Wanjun bertanya. Baik Hebo dan Hebo menggelengkan kepala, menyatakan bahwa tidak ada masalah. Aku ingin kembali ke God's Domain dan mengucapkan selamat tinggal padanya, jika tidak, akan terlambat. Saat Su Wanjun berbicara, dia pergi. Datang terburu-buru, pergi terburu-buru. Hebo berkata dengan emosi, Nona Wanjun benar-benar tidak berubah sama sekali. Kentut, Nona Wanjun terlihat berbeda dari sebelumnya. Gong Ye Futu spontan berkata, namun, mereka semua sama cantiknya, bisa disebut unik di dunia, tak tertandingi di zaman kuno dan modern. Hebo terdiam beberapa saat, lalu menghela nafas, kita tidak bisa kembali. Singkatnya, Gong Ye Futu tertegun. Kali ini, mereka menunjukkan kekuatan supernatural mereka dan membunuh Sungai Takdir, namun mereka juga menjadi sasaran tatanan takdir. Apalagi kembali ke domain dewa sekarang, bahkan jika Anda tetap berada di Sungai Takdir yang panjang ini, Anda akan dianggap sesat oleh tatanan takdir sepanjang waktu, dan malapetaka akan segera terjadi kapan saja. Kecuali, mereka memilih untuk bersembunyi seperti bajingan dan tidak pernah menunjukkan kepala mereka selama sisa hidup mereka. Jika tidak,
Anda hanya dapat memilih untuk meninggalkan sungai takdir dan pergi ke pantai seberang. Gong Ye Futu berkata dengan ekspresi rumit, awalnya aku ingin bertemu Su Yi lagi. Dengan mata halus, Hebo berkata, jika kamu mengatakan itu, kamu sudah menyetujui Su Yi. Gong Ye Futu berkata tanpa ragu, saya mendengarkan Nona Wanjun. Kamu bajingan tua tiba-tiba kehilangan posisimu sendiri. Kamu benar-benar rumput tembok yang kuat. Hebo membuat sarkasme. Gong Ye Futu mencibir, bagaimana denganmu? Hebo berkata tanpa ragu, aku juga sama. Saat dia mengatakan itu, Hebo menyeringai, untuk hal semacam ini, yang terpenting adalah sikap Nona Wanjun. Gong Ye Futu terlihat jijik, dia sudah menduga bahwa lelaki tua ini akan memiliki sikap yang sama seperti dirinya. Karena, itu Nona Wanjun. Seorang gadis baik yang membuat lelaki tua itu merasa malu pada satu-satunya dalam hidupnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2699. Hei ya, sekarang apakah kamu mengerti di mana kesalahanmu? Juga di Sungai Panjang Takdir, Yun Wuxiang mengeluarkan labu anggur merah seukuran telapak tangan, dan menggosoknya dengan hati-hati di telapak tangannya untuk dimainkan. Sialan aku, Hei ya menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Dia telah membentuk kembali tubuh taunya, meskipun tubuh tau ini masih sangat lemah, dan butuh waktu lama untuk pulih ke puncaknya. Yun Wuxiang melirik Hei ya, dan tertawa terbahak-bahak. Sepertinya aku, Yun Wuxiang, masih belum cukup agung, bahkan lebih buruk dari paman kecilku. Kulit Hei ya tiba-tiba berubah, dan dia hendak menjelaskan. Yun Wuxiang melambaikan tangannya, itu fakta, aku mengakuinya sendiri, aku masih sedikit di belakang paman kecilku, wajar saja jika kamu khawatir akan diselesaikan olehnya. Tebing hitam menundukkan kepalanya dan tetap diam. Sebelumnya, dia benar-benar tidak tahu bahwa paman junior Yun Wuxiang yang terkenal dengan memasak teh untuk membunuh orang, menyeduh anggur untuk menjamu tamu, akan tertarik pada Su Wanjun. Paman kecil, itu adalah leluhur di sumber jalan monster, dan master di ujung jalan monster. Dia suka memasak teh untuk kesenangan, tetapi tujuannya adalah untuk membunuh orang. Dia benci menyeduh anggur, tetapi untuk menjamu tamu, dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat sepanci anggur yang enak sendiri. Dan di pasar Suandao, paman kecil, itu memiliki nama dao aneh yang diketahui semua orang. Itu terlalu dingin untuk menjadi tinggi. Meskipun kali ini masalahnya sedikit, tapi Su Wanjun muncul, dan aku bisa mendapatkan penjelasan dengan paman kecilku ketika aku kembali. Yun Wuxiang mengelus dagunya, dan berkata dengan menyesal pada dirinya sendiri, sayang sekali kesempatan yang telah menunggu selamanya telah diganggu oleh gadis yang sombong dan tidak masuk akal itu. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menamparkan wajahnya sendiri. Bentak, penuh dengan kerenyahan, jejak telapak tangan merah dan bengkak muncul di wajah tampan itu. Hei ya kaget, wajahnya penuh keheranan. Tapi Yun Wuxiang berkata dengan tatapan membunuh, kamu tidak boleh membiarkan paman kecilku tahu apa yang baru saja aku katakan, apakah kamu mengerti? Hei ya mengangguk cepat. Yun Wuxiang masih khawatir, menyipitkan matanya, memamerkan gigi putihnya, dan berkata dengan nada serius, jika kamu berani memberitahu paman kecilku bahwa aku mengatakan sesuatu seperti Nona Wanjun tercinta, aku berjanji, kamu akan mati. Hei ya merasa menggigil di hatinya, berpura-pura bodoh dan berkata dengan bingung, apa yang baru saja dikatakan saudara Dao tentang Su Wanjun? Kenapa aku lupa segalanya? Yun Wuxiang tidak bisa menahan tawa, dan menusuk dahi Hei ya dengan keras dengan jarinya, ini sedikit pintar. Hei ya menghela nafas lega, dan berkata, berjalan di samping saudara Dao, aku tidak berani bodoh. Yun Wuxiang meletakkan labu anggur merah di tangannya, dan berkata, ayo pergi, kembali dan temui paman kecilku. Hei ya tidak bisa membantu tetapi berkata, kakak Dao, apakah ini benar-benar jalan yang harus ditempuh? Kesempatan yang telah menunggu selamanya, perburuan yang telah lama direncanakan, gagal di saat-saat terakhir. Ini membuat Hei ya tidak mau. Yang terpenting, dia tahu betul bahwa begitu Su Yi dilepaskan kali ini, akan semakin sulit untuk membunuhnya di masa depan. Jadi bagaimana jika kamu tidak menyerah? Yun Wuxiang melirik Hei ya, aku tahu, kamu khawatir tetua kota Kaisar Pedang akan hidup kembali dan membunuhmu, pengkhianat kota Kaisar Pedang, dengan satu pedang, tapi jangan lupa, aku juga mati di bawah pedang benda tua itu. Saat dia berbicara, Yun Wuxiang mau tidak mau menyentuh tenggorokannya. Saat itu, pendekar pedang itu menusuk tenggorokannya dengan pedang, dan dia tidak bisa pulih sampai mati. Pedang itu benar-benar terlalu menakutkan. Tahun-tahun ini, setiap kali dia memikirkan kekuatan pedang itu, dia masih merasakan jantung berdebar. Segera, Yun Wuxiang tertawa, senyumnya sangat cerah, dan dia berkata dengan santai, jangan lupa bagaimana aku bertahan. Jadi, menurutmu tetua kota Kaisar Pedang sudah kembali, jadi apa yang bisa kamu lakukan? Hei ya terkejut, dan berkata sambil tersenyum, dengan kata-kata Brother Dao, saya merasa lega. Keduanya segera terbawa arus takdir. Dan tidak lama kemudian sosok mereka menghilang.
Sesosok muncul diam-diam, mengenakan jubah kain, memakai sandal jerami, tidak terawat, di wajah tua itu, ada sepasang mata yang jernih dan bersih seperti bayi. Semuanya, tidak ada yang menarik. Tetapi jika Anda melihatnya, Anda dapat menemukan bahwa jauh di dalam pupilnya, tampaknya ada langit berbintang yang luas, tempat ratusan juta bintang mengalir, menafsirkan perubahan tanpa akhir. Gou Chen Laojun, pemilik kambing hitam. Dia memiliki banyak nama, seperti memurnikan batu menjadi bintang, menyimpulkan astrologi di langit berbintang yang kacau, dan memahami rahasia surga, sehingga dia disebut penguasa bintang. Dia tidak pernah membunuh, tetapi selama itu adalah musuh bebuyutannya, dia akan ditekan olehnya, dia akan membuat kambing menjadi kambing dengan metode rahasia dan menyimpannya di kandang dombanya sendiri. Oleh karena itu, ia juga disebut Gembala. Dia adalah salah satu dari 3 kings dan 4 bangsawan, di sisi abadi, dengan nama Tao Gou Chen, yang duduk di Jiuguang Tiangong dan bertanggung jawab atas 50.000 daotu. Mereka yang menghormatinya memanggilnya, Tuan Tua Gou Chen, dan mereka yang membencinya memanggilnya, Anjing Gembala. Sungai panjang takdir mengalir deras, Tuan Tua Gou Chen berdiri di sana, melihat ke arah kemana Yun Wuxiang dan Hei Ya pergi, matanya sulit dimengerti. Setelah sekian lama, dia berpikir dalam hati, kepala iblis perempuan Su Wanjun telah kembali. Tampaknya pembudidaya pedang dari kota Kaisar Pedang tidak jauh dari kembali, telah dihancurkan oleh orang-orang, dan perubahan yang mengejutkan terjadi di kedalaman reruntuhan Song Miaodao, sehingga gerbang kota terbakar dan memengaruhi ikan di kolam, dan reruntuhan Song Xuandao juga mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Telah dihancurkan. Jika dia memiliki kesempatan untuk melihat semua ini di masa depan, bagaimana perasaannya? Dalam situasi seperti itu, berapa lama dia yang bereinkarnasi, bisa hidup? Tuan Gou Chen menyimpulkannya dalam hati. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bergerak saat ini. Lakukan langkah berisiko dan ambil taruhan besar. Itu tergantung pada apakah kamu dapat menahan gelombang yang bergejolak di sungai takdir yang panjang dan mencapai pantai seberang lagi. Dalam suara berbicara sendiri, sosok Gou Chen Laojun menghilang begitu saja. Puncak sebuah bukit. Seorang wanita mengenakan rok delima, wajahnya ditutupi kerudung di pinggiran topinya, berdiri diam di samping seekor rusa putih. Bulu rusa putih berwarna putih bersih, mengalir dengan cahaya dan hujan yang ajaib, penuh dengan spiritualitas, dan dari waktu ke waktu, dengan lembut menyentuh lengan wanita itu dengan ujung hidungnya. Di sisi lain rusa putih, berdiri seorang lelaki tua dengan mantel bulu berwarna kuning aprikot dengan rambut putih dan wajah seperti anak kecil. Itu adalah penguasa Gunung Qiongqi dan Kaisar Lingran. Di tangan Gunung Qiongqi, terdapat cermin giok biru berbentuk daun teratai. Permukaan cermin ditutupi dengan kabut yang kacau, dan pemandangan di ruang dan waktu yang tak berujung dari Guts Domain tercermin di permukaan cermin. Sampai Su Wanjun memegang pedang untuk membunuh ruang dan waktu tanpa akhir, sepanjang jalan untuk membunuh sungai panjang takdir, pemandangan di cermin giok hijau menghilang. Nona, situasinya jelas dan kebenaran telah terungkap. Kita harus pergi. Pemilik Gunung Qiongqi berkata sambil tersenyum, Tuan mengunggah berita bahwa hari ini dia secara pribadi memasak untuk Nona muda beberapa makanan laut yang jarang terlihat di sungai takdir. Kaisar Lingran menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tunggu sebentar lagi, Paman Qiongqi, bisakah kamu melihat wanita tadi, siapa dia? Tuan Gunung Qiongqi menyipitkan matanya, dengan ekspresi aneh di wajahnya, di sungai panjang takdir, keberadaan seperti itu tidak dapat ditemukan. Adapun identitasnya, tolong maafkan penglihatanku yang buruk dan pengetahuan yang dangkal, jadi aku tidak tahu. Setelah jeda, dia berkata, Nona, menurut pendapat saya, tuannya pasti bisa melihat beberapa misteri. Jika Anda ingin tahu, sebaiknya Anda kembali dan bertanya pada tuannya. Kaisar Lingran sedikit mengangguk, dan berkata, Paman Qiongqi, apakah menurut Anda Su Yi benar-benar yakin akan tekadnya di dunia kali ini? Master Gunung Qiongqi tercengang, dan berkata setelah mempertimbangkan, selama tidak ada kecelakaan besar. Sebelum selesai berbicara, Kaisar Lingran berkata, Paman Qiongqi, saya ingin melihat-lihat lagi, dan saya akan kembali setelah Su Yi benar-benar menentukan dunia. Guru Gunung Qiongqi mengingatkan, Nona, guru telah mempersiapkan makanan hari ini untuk waktu yang lama. Selama bertahun-tahun ini adalah pertama kalinya saya melihat guru memasak secara langsung. Jika guru terus menunggu lama, Kaisar Lingran berkata dengan tegas, tunggu sebentar lagi, saya percaya bahwa tuan yang Anda sebutkan tidak akan sedih. Guru Gunung Qiongqi tersenyum kecut. Tidak peduli berapa lama tuannya menunggu, dia tidak akan sedih. Tetapi jika Anda memberitahu tuannya bahwa Nona, Anda sangat peduli pada Su Yi, saya tidak tahu apakah tuannya akan bahagia. Tapi Guru Gunung Qiongqi dengan bijaksana tidak mengatakan apa-apa lagi. Kaisar Lingran mengeluarkan jujube dan menggigitnya, mengingat pertama kali dia bertemu Su Yi. Saat itu, dia menghibur Su Yi dengan jujube. Paman Qiongqi, apakah tuan melawan dari Kaisar Langit? Kaisar Lingran bertanya tiba-tiba. Guru Gunung Qiongqi terkejut, berpikir bahwa jika tuannya tahu bahwa Anda memanggilnya, tuanmu,
satu persatu, dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Segera, Guru Kyongki tersenyum dan memberikan jawaban tegas, "Iya." "Siapa tuannya? Bukankah itu lawan dari Kaisar Surga?" Kaisar Lingran sepertinya sudah lama menebak jawabannya, dan dia tidak terkejut, dan bertanya lagi, lalu di dalam hatinya, dia tidak penasaran dengan hasil pertempuran hari ini untuk menentukan Dao yang terjadi di God's Domain. Guru Gunung Kyongki tertawa keras, dan berkata dengan bangga, "Tuan itu mengatakannya sendiri, dia lebih peduli tentang memasak untuk nona muda daripada pertempuran Dingdao." Kaisar Lingran selesai memakan jujube dalam 2 atau 3 suap, dan memberikan ala kadarnya. "Oh." Dia berpikir sendiri, ini hanya makan, bagaimana bisa lebih penting daripada pertempuran rekan Taois Su untuk menentukan jalannya. Pada saat yang sama, di atas puncak 5 elemen, Su Wanjun mengenakan pakaian putih, dan sosoknya melayang di platform Dao 5 elemen. Sampai sekarang, Oriole, Kambing Hitam, dan Lin Jinghong dan Akai yang bersembunyi di dekat patahan ruang waktu di kejauhan menemukan bahwa wanita misterius yang telah bertarung sampai ke sisi lain dari Sungai Panjang Takdir telah dikembalikan. Meninggalkan debu, kembali diam-diam. Pahala dan ketenaran tersembunyi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2700. Puncak 5 elemen puncak. Kekacauan dan kabut memenuhi udara, dan kecemerlangan Dewa 5 warna beredar. Su Yi duduk di sana dengan menyilangkan kaki, matanya terpejam, dan dia tetap tidak bergerak. Setelah Su Wanjun tiba, dia menekuk lututnya dan berjongkok, menatap Su Yi yang dekat, sepasang mata jernihnya yang indah penuh kenangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan batu gioknya, ingin menyodok Su Yi, pipi dengan ringan. Tapi ujung jarinya masih setengah jalan, dan dia tidak tahu harus memikirkan apa, jantungnya menegang, dan dia menahan diri. Pada akhirnya, dia hanya dengan hati-hati merapikan kemeja hijau yang robek dan berlumuran darah di tubuh Su Yi, seperti pelayan yang berhati-hati, dan bahkan saat merapikan lipatan dan kerusakan jubah, dia tidak mengganggu Su Yi yang sedang bermeditasi. Ya, ketika dia menyadari bahwa rambut Su Yi yang berantakan juga berlumuran darah kering, wanita itu tidak dapat menahan rasa kasihan yang tak terlukiskan di hatinya. Sebelumnya, jika dia datang lebih awal, dia tidak akan diganggu dan dilukai. Meskipun, luka-luka itu semuanya dangkal dan tidak pernah merusak fondasinya, jadi tidak ada apa-apanya bagi tokoh besar manapun yang berdiri tegak. Tapi di hati Su Wanjun, ini sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Lain kali aku menemukan kesempatan, aku harus membunuh orang-orang itu. Su Wanjun berpikir sendiri. Senior sudah kembali. Diam-diam, Su Yi membuka matanya. Senior, sosok Su Wanjun yang berjongkok di atas lututnya membeku sedikit tanpa disadari, dan segera tampak benar-benar terjaga. Dia menganggukkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan suara lembut dan menyenangkan, "Baiklah, tidak apa-apa sekarang, Hebo dan Gong Ye Futu adalah juga Mei." Berkata sangat ringan, dan tidak menjelaskan apapun. Karena tidak perlu. Namun, Su Yi tahu betul bahwa bukanlah tugas yang ringan dan mudah untuk mengusir musuh-musuh besar itu. Namun, melihat Su Wanjun tidak menyebutkannya, dia tidak bertanya lagi. Wanita di depannya terlihat seperti Sining, tapi sebenarnya dia adalah Su Wanjun. Dan dia tidak tahu apa-apa tentang Su Wanjun, dia hanya menduga bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan kehidupan pertamanya. Pada saat ini, melihat pihak lain berjongkok di depannya alih-alih berbicara dengannya dalam posisi berdiri, gerakan kecil ini saja membuat Su Yi merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Ini adalah rasa hormat, tidak bisa membicarakannya, sopan, juga tidak. Ini adalah perilaku alami, seolah-olah ini adalah hal yang biasa. Jika Hebo dan Gong Ye Futu melihat adegan ini, mereka akan sangat terharu lagi. Ini Nona Wanjun di mata orang luar, dia sedingin es iblis wanita yang tidak punya rencana untuk membunuh. Saat Anda dalam suasana hati yang baik, Anda akan membunuh musuh dengan ketidaksepakatan sekecil apapun. Ketika Anda berada dalam suasana hati yang buruk, tidak ada perselisihan satu kata, dan Anda hanya mengayunkan pedang dan menebas orang. Dahulu kala, jika berbicara tentang Su Wanjun, banyak tokoh senior yang terlihat marah, mengira di antara wanita paling tidak masuk akal di dunia, Su Wanjun adalah juaranya, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Tapi hanya bawahan lelaki tua di Sword Emperor City yang tahu bahwa Nona Wanjun sebenarnya bisa sangat lembut, dan dia juga bisa meletakkan pedang pembunuh setinggi 3 kaki di tangannya dan membuat lengan baju merahnya lebih harum. Namun, kelembutan semacam ini hanya bisa muncul saat sesepuh ada di sisinya. Pada saat ini, Su Wanjun menundukkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, "Xiao Jian sudah." Suara menjadi rendah dan sulit untuk berbicara. Su Yi berkata dengan lembut, "Aku tahu, senior tidak boleh disalahkan atas masalah ini, senior tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri." Dimarahi oleh senior satu persatu, Su Wanjun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, dan suasana hatinya menjadi semakin tertekan. Bagaimana Anda tidak menyalahkan diri sendiri? Jika saya datang lebih awal, mengapa ini terjadi? Sungguh, senior tidak perlu merasa bersalah tentang ini. Musuh-musuh itulah yang membunuh Xiao Jian.
Mata Suyi dalam dan tenang, saya ingat nama mereka satu persatu, dan saya akan membiarkan mereka membayarnya satu persatu di masa depan. Su Wanjun menghela nafas pelan, mengangkat matanya untuk menatap Suyi, aku. Suyi sepertinya tahu apa yang akan dia katakan, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, aku akan melakukan perseteruan darah ini sendiri. Xiao Jian mati untukku, dan senior juga mengusir musuh untukku. Jika saya tidak melakukan apa-apa lagi, saya akan merasakan sakit di hati saya. Bukankah itu menyenangkan? Su Wanjun terdiam beberapa saat, lalu mengangguk sedikit, aku tidak akan melakukannya untukmu, jangan khawatir. Saat ini, cara dia memandang Su Yi menjadi lebih lembut. Pria di depannya telah bereinkarnasi dan dibangun kembali berkali-kali. Mungkin penampilan, kultivasi, dan pengalamannya berbeda darinya saat itu, tetapi temperamen, kesombongan, dan tekadnya yang tak terbantahkan sebagai pendekar pedang masih sama seperti sebelumnya, semua mengubah. Su Wanjun tahu bahwa Su Yi belum membangkitkan ingatan masa lalu. Tapi tidak masalah, dia sudah menunggu selamanya, dan dia tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Mengumpulkan pikirannya, Su Wanjun berkata dengan lembut, meskipun Xiao Jian telah meninggal dunia, aku merasa dia mungkin masih ada di sini. Su Yi terkejut. Su Wanjun membalikkan tangannya dan mengeluarkan gulungan yang menguning, yang berlumuran darah. Ini adalah satu-satunya peninggalan yang ditinggalkan oleh Xiao Jian di dunia ini. Buku ini sangat aneh, bahkan aku tidak bisa membukanya, tapi aku bisa merasakan ada sinar nafas Xiao Jian di dalamnya. Ketika Su Wanjun mengatakan ini, dia tampak khawatir harapan Su Yi terlalu tinggi, dan menambahkan, tapi, itu hanya nafas, mungkin hanya tanda, atau kekuatan kemauan, itu tidak bisa menjadi sisa jiwa. Su Yi menatap gulungan yang menguning itu dan berkata, apapun yang terjadi, aku akan mengungkapkan rahasia buku ini. Belum lama ini, dia dan Xiao Jian minum sepuasnya, dan mengosongkan sejumlah kendi. Saat itu, dia bertanya pada Xiao Jian, buku macam apa gulungan menguning yang dia bawa di tubuhnya. Xiao Jian tertawa dan menjawab, buku surga. Adapun rahasia di dalamnya, bukan karena dia pelit, tapi dia tidak bisa mengatakan atau membacanya. Ini membangkitkan rasa ingin tahu yang kuat dari Su Yi pada saat itu, tetapi dia tidak bertanya lagi, mengetahui gulungan mana yang mungkin merupakan rahasia paling pribadi Xiao Jian. Oke, aku akan menyimpan buku ini. Su Wanjun meletakkan gulungan yang menguning itu di samping Su Yi, lalu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, aku harus pergi, kali ini aku kembali, hanya ingin mengucapkan selamat tinggal kepadamu secara langsung. Su Yi memikirkannya, apakah itu kamu, senior, atau Sining? Su Wanjun mengedipkan matanya dan berkata, kamu tidak ingin berpisah dengan Sining. Su Yi berkata tanpa berpikir, tentu saja. Senyum samar melayang di bibir Su Wanjun, dan berkata, saya tahu, Anda pernah memberitahu Sining bahwa Anda akan menikahinya di masa depan, dan bahwa Anda ingin menikahi Sining dengan cara yang baik, tapi... Dia mengangkat alisnya wajah kecil yang cantik dan mata Dan Feng yang indah memandang Su Yi dengan serius. Aku telah bangun, dan sekarang aku punya dua pilihan, satu untuk menghapus ingatan Sining dan menggantinya dengan ingatanku, dan yang lainnya adalah untuk menghancurkan ingatanku ke dalam Kuan Sining. Su Yi terkejut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Su Wanjun tidak bisa menahan tawa, matanya menjadi lembut seperti air, jangan khawatir, aku tidak akan mempersulitmu, tetapi untuk periode waktu berikutnya, aku akan mengambil Sining, pergi ke yang tidak diperintahkan oleh takdir. Di tempat serangan balik, saya sepenuhnya meneruskan Taoisme dan kekuatan saya kepadanya. Su Wanjun berpikir sejenak dan melanjutkan, mengenai berapa lama dia akan benar-benar mewarisi semua ini, aku tidak tahu, tapi aku jamin dia akan kembali padamu secepat mungkin. Hati Su Yi terkejut, dan dia menebak kemungkinannya, setelah lama terdiam, dia berkata, kalau begitu, bisakah aku bertemu senior lagi di masa depan? Mata Su Wanjun menunjukkan ekspresi kekecewaan, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, biarkan saja takdir. Saat dia mengatakan itu, dia berdiri dan bergumam, ayo pergi. Dalam kabut asap, pakaian putih Su Wanjun lebih baik dari salju, semakin berdebu dan halus, dan sosok anggun dan ramping memiliki pesona dan daya tarik tersendiri yang cukup memukau kaum muda. Senior, tunggu sebentar, Su Yi berbicara. Apakah ada yang lain? Seperti yang dikatakan Su Wanjun, dia menekuk lututnya dan berjongkok secara alami. Gerakan dan tindakan seperti itu membuat Su Yi merasa sedikit tidak nyaman. Segera, dia berkata, saya telah membangkitkan ingatan akan kehidupan saya sebelumnya berkali-kali, jadi yang dapat saya katakan adalah bahwa Sining telah mewarisi segalanya dari pendahulu saya. Itu tidak lebih dari mimpi besar. Setelah bangun dari mimpi, saya memiliki orang lain yang utuh. Pengalaman hidup. Setelah jeda, dia berkata, selama Sining masih hidup, itu berarti senior masih hidup. Mata Su Wanjun bersinar terang, jadi, jika kamu membangkitkan ingatanmu sebelumnya, bukankah itu sama? Su Yi terkejut, dia awalnya ingin menenangkan Su Wanjun,
tetapi jelas bahwa yang dia pedulikan bukanlah dirinya sendiri, tetapi kehidupan pertamanya. Itu berita yang sangat bagus. Su Wanjun tersenyum cerah, matanya penuh cerah, penuh harapan dan antisipasi. Segera, dia memandang Su Yi dengan aneh, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Ini sangat sederhana, hanya permintaan kecil, dan itu bisa dianggap memenuhi keinginanku yang sudah lama disayangi. Su Yi berkata tanpa ragu, senior, tolong beritahu saya. Kamu tutup matamu dulu. Su Yi segera mengikuti. Tiba-tiba, dia tiba-tiba merasakan sentuhan di pipinya seperti disentuh oleh capung. Oke, kamu bisa membuka matamu. Su Yi membuka matanya, dan melihat ekspresi Su Wanjun mendapatkan apa yang diinginkannya, dengan kegembiraan di sudut alis dan matanya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apa yang senior lakukan. Su Wanjun mengulurkan tangan gioknya yang ramping, menyodoknya dengan ringan di kehampaan dengan jarinya, dan berkata sambil tersenyum, aku selalu ingin menyodok wajah orang itu dengan jari saya sebelumnya, wajah, untuk melihat apakah dia akan marah, tapi dia tidak pernah berani, tidak juga. Saya tidak pernah menyebutkannya kepadanya, jadi saya memikirkannya selama bertahun-tahun. Saat dia berbicara, dia menunjukkan ekspresi puas. Sekarang, akhirnya, keinginanku menjadi kenyataan. Su Yi tidak bisa tertawa atau menangis. Itu hanya sobekan ringan di pipi dengan jari Anda, mengapa Anda harus berhati-hati, dan tidak pernah berani menyebutkannya. Namun, saat melihat senyum bahagia Su Wanjun dari hati, emosi halus muncul di hati Su Yi. Wanita misterius ini yang pernah menebas ruang dan waktu tanpa akhir dengan satu pedang, dan menebas sampai ke sungai abadi, seharusnya menempatkan dirinya terlalu rendah di depan kehidupan pertamanya. Ini membuat Su Yi tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kali ini benar-benar hilang. Su Wanjun berdiri sambil tersenyum, pakaian putihnya berkibar, dan dia pergi ke udara. Bisa dibilang dia sangat bahagia. Ada senyuman yang tidak bisa disembunyikan di wajah kecil yang cantik dan anggun, yang tidak pernah hilang. Ruang dan waktu yang tak berujung jauh di langit Guards Domain seperti reruntuhan mati setelah api menyala, mengungkapkan kehancuran. Pada saat ini, gaun putih melintas. Sungguh gadis yang cantik, sungguh kebajikan dan kemampuan di kehidupan pertama. Su Yi melihat Su Wanjun pergi, dan diam-diam menghela nafas. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2701. Segera, Su Yi memalingkan muka. Saatnya menentukan pemenang. Su Yi berbisik di dalam hatinya. Segera, dia perlahan menutup matanya, dan pikirannya benar-benar tenang. Kekuatan asli pada platform 5 elemen Dao dapat dengan mudah dikendalikan olehnya, tetapi sesuatu terjadi. Saat dia menyempurnakan kekuatan aslinya, kekuatan misterius yang tak terlukiskan muncul, tidak hanya menghentikannya, tetapi juga menekannya sepenuhnya. Di babak pembunuhan ini, Su Yi telah bertarung melawan kekuatan misterius itu, dan karena dia telah menyempurnakan lebih banyak sumber kekacauan, dia sekarang dapat bergulat dengan kekuatan misterius itu. Tapi sekarang, Su Yi memutuskan untuk menentukan pemenang dengan lawannya. Ledakan. Di platform Five Elements Dao, kekuatan kekacauan melonjak seperti mendidih. Di kedalaman Gunung Cisong, di patahan ruang waktu, ada jalan menuju dunia bawah 9. Jalan ini melewati ketiadaan, penuh dengan aura bencana dan malapetaka, dan berbahaya. Selama bertahun-tahun dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang pernah benar-benar melewati jalan ini dan tiba di bawah 9 dunia bawah. Belum lama ini, setelah Su Yi membantu Dewa Leluhur Doutian menyelesaikan karmanya, dia mengetahui dari mulut Dewa Leluhur Doutian bahwa tripod kuno yang misterius memang terletak di bawah Jiuyu. Tetapi pada saat ini, di bagian terdalam dari 9 Netherworld, kekuatan asli kekacauan yang tak terbatas dan tak terbatas melonjak, seperti deru lava cair jauh di tengah bumi. Sebuah tripod kuno misterius mengambang dalam kekuatan kekacauan. Tripod ini memiliki 3 kaki dan 2 telinga, dan dinding tripod diukir dengan 4 pola berbeda. Di setiap pola, ada sosok yang digambar, tetapi semuanya sangat kabur, diselimuti kabut tebal yang kacau, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Di mulut tripod, ada cahaya dao yang bersinar dan abadi meletus, bersinar terang dan megah. Samar-samar, ada juga nafas bencana dan malapetaka yang muncul di mulut tripod, berubah menjadi untaian busur petir, berkedip dan padam. Tripod ini tingginya hanya 1 kaki, sangat tidak mencolok. Tetapi ketika digantung di sana, ia memiliki pesona yang megah dan berat yang tak terlukiskan. Ini seperti jarum ajaib Dinghai, menekan keseluruhan di bawah Jiuyuan. 100 kaki jauhnya, sosok ramping seorang wanita duduk di tanah, tangannya terus-menerus membentuk segel dao yang ajaib. Kekuatan kacau yang didistribusikan di bawah 9 nether ditarik dan dikendalikan oleh segel dao yang terbentuk di tangannya, diringkas menjadi rune yang kacau, dan ditekan di permukaan tripod kuno. Ledakan. Di tangan wanita itu, segel dao yang hendak dibentuk tiba-tiba hancur, runtuh dan menghilang. Dan wanita itu tampaknya menderita serangan balik. Sosoknya tiba-tiba bergetar, batuk darah dari bibirnya. Brengsek, wajah cantik wanita itu tiba-tiba berubah, siapa pria yang menentukan dunia, dan mengapa dia begitu kuat?
Ledakan. Di area terdekat, kekuatan kekacauan seperti lahar yang meletus saat ini, dan tidak lagi terkendali, mengamuk dan menyapu. Hati wanita itu menegang, dan dia akan menekan semua ini, ketika dia melihat rune kekacauan yang padat di kuali kuno yang misterius itu hancur dan meledak satu demi satu. Setiap rune yang kacau hancur, dan wanita itu gemetar seolah-olah dia menderita serangan balik, wajahnya yang cantik pucat, dan dia batuk darah dari bibirnya. Pada akhirnya, retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, dan matanya menjadi redup. Dan tripod kuno misterius di kejauhan tampaknya terbangun dari kesunyian saat ini, dan perlahan naik ke langit. Mengikuti pergerakan tripod kuno, ada kekacauan di bawah Nine Netherworld, seolah-olah gempa bumi besar telah terjadi, dan kekuatan kacau yang didistribusikan di dekatnya mengalir ke tripod kuno, yang tingginya hanya beberapa kaki, seperti semburan yang dahsyat. Pada saat ini, wanita yang terluka parah itu tiba-tiba berdiri, berteriak histeris seolah benar-benar gila. Tidak, tripod kuno ini milikku. Aku adalah penguasa Gunung Cisong, yang akan menguasai dunia. Tapi suaranya benar-benar tenggelam oleh gemuruh kekuatan kekacauan. Tripod kuno itu sangat misterius dan menakutkan, seperti jurang maut, terus-menerus menelan kekuatan kekacauan di bawah 9 dunia bawah. Hanya dalam beberapa kedipan, sebagian besar kekuatan kacau di bawah Netherworld menghilang. Dan selama proses ini, tripod kuno misterius naik ke langit seolah-olah dipanggil, dan melarikan diri ke arah Jiwyu. Tidak, pada saat ini, wanita itu berteriak dengan sangat keras, seolah menyadari apa yang akan terjadi, dia bergegas menuju tripod kuno sepenuhnya terlepas dari nyawanya. Dia dengan erat memegang salah satu kaki Guding dengan kedua tangan. Tapi dia jauh meremehkan kengerian Guding, saat dia meraih Guding, tangannya meledak menjadi buih darah. Tapi dia masih tidak menyerah, dan sambil berteriak keras, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berpegangan erat pada tripod kuno dengan seluruh tubuhnya. Ini milikku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Di wilayah dewa, akulah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk mengendalikan kuali kuno dan menguasai dunia. Jeritan yang menusuk hati terus terdengar. Tapi betapapun kerasnya wanita itu, dia tidak bisa menghentikan Guding. Sebaliknya, saat Guding pergi, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang tersebar di Guding, dan darah menghujani. Sampai kuali kuno ditinggalkan di bawah Jiwyu, semua kekuatan kacau yang awalnya didistribusikan di bawah Jiwyu menghilang, dan ditelan oleh kuali kuno. Dan semangat wanita itu seperti porselen pecah, layu sepotong demi sepotong. Di luar kesalahan ruang waktu, Lin Jinghong dan Ah Kai tiba-tiba merasakan inti bumi, dan bersama-sama melihat ke dalam kesalahan ruang waktu. Dalam kekosongan tak berujung jauh di kesalahan ruang waktu pada saat itu, ada cahaya dao abadi yang menyilaukan yang tiba-tiba muncul dan bergerak ke samping. Jika Anda perhatikan lebih dekat, itu adalah tripod kuno yang misterius, ratusan juta hujan cahaya yang kacau mengalir di permukaan tungku kuali, dan cahaya dao abadi menyembur keluar dari mulut tripod. Kemanapun ia lewat, kehampaan jauh di dalam kesalahan ruang waktu hancur dan runtuh, seolah-olah ia tidak dapat menahan kekuatannya. Mungkinkah tripod kuno itu? Mata indah Lin Jinghong berbinar. Tablet Qian Jade diam-diam muncul di telapak tangannya. Saat dia datang ke Gunung Cisong kali ini, dia datang untuk tripod kuno ini. Dan dokumen Giok Qian di tangannya ini disiapkan untuk menerima tripod kuno ini. Tentu saja, keberuntungan tidak dapat dihentikan ketika datang. Siapa yang akan membayangkan bahwa harta ini akan dikirimkan ke pintu Anda atas inisiatifnya sendiri? Tidak apa-apa, Su Yi akan menguasai dunia, dan saya akan bertanggung jawab atas ini. Ji Yuanding, senyum muncul di sudut bibir Lin Jinghong. Tanpa ragu, dia mendesak Dao Xing untuk mengorbankan Giok Qian. Tapi yang membuatnya heran, Giok Qian itu tidak bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, sebuah suara datang dari tablet Qian Jade. Gadis Jinghong, malapetaka kuali ini terlalu besar, kamu tidak bisa memahaminya, dan jangan terkontaminasi. Lin Jinghong tiba-tiba tampak seperti kucing yang ekornya telah diinjak, dan berkata dengan marah, azab apa yang tidak dapat saya tanggung. Lepaskan saya. Dia membuang dokumen Qian Jade dengan jentikan tangannya. Tapi yang memalukan, dokumen Qian Jade terbang kembali dengan sendirinya. Jangan membuat masalah, aku baru tahu sekarang bahwa tripod ini sangat aneh. Bahkan jika ayahmu datang, dia tidak akan mengambilnya secara paksa, jika tidak, dia akan menderita karenanya. Dokumen Giok Qian itu mengoceh, selain itu, gadis Jinghong, kamu memiliki begitu banyak harta, dan aku, leluhur dari harta spiritual bawaan, ada di sini, jadi mengapa mengambil tripod kuno lain yang berisi misteri besar? Lin Jinghong berkata dengan marah, siapa yang mengira ada terlalu banyak harta? Selain itu, saya telah bekerja sangat keras untuk tetap tidak aktif di dekat Gunung Cisong selama bertahun-tahun, jadi saya tidak dapat melakukan perjalanan dengan sia-sia, bukan? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghela nafas ringan. Saya melihat sisa jiwa seorang wanita pada tripod kuno, dan ketika tripod kuno mendekati patahan ruang waktu, samar-samar saya dapat mendengar desisan dan jeritan sisa jiwa wanita itu. Milikku, ini, di satu sisi,
Ah Kai tidak bisa tidak terkejut, siapa sisa jiwa wanita itu, dan akan berakhir seperti ini. Lin Jinghong mencibir dan berkata, aku tidak menyangka seseorang akan menjadi yang pertama mengambil Ji Yuanding, tetapi itu tergantung pada situasinya, tidak hanya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia juga dirampok karena itu. Sebuah suara datang dari dokumen Qian Jade, gadis Jinghong, apakah kamu melihat itu? Ini adalah takdir terkontaminasi dengan tripod kuno itu. Lin Jinghong mengerutkan kening. Lin Jinghong mungkin mencemooh kata-kata orang lain. Tapi dokumen Qian Jade adalah barang penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh ayahnya, harta bawaan tingkat leluhur yang sangat psikis, tidak mungkin Lin Jinghong tidak peduli dengan dokumen Qian Jade. Saat ini, pemikiran di dalam hatinya bahwa Gu Ding harus menang telah sirna saat ini. Dia bisa melihat bahwa sisa jiwa wanita itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan, tetapi tampaknya bahkan pihak lain telah dirampok. Lin Jinghong tidak ingin berjudi dengan hidupnya. Tripod kuno itu meraung keluar dari celah ruang waktu. Ledakan. Segera setelah kuali kuno muncul, seluruh Gunung Cisong berguncang hebat, dan setiap area di gunung memiliki pola dao bawaan yang berkilauan. Perlu diketahui bahwa Gunung Cisong sangat megah dan megah, membentang tanpa henti, sebanding dengan dunia yang luas. Tetapi saat ini, di setiap area Gunung Cisong, ada garis dao bawaan yang muncul, seperti bintang padat yang menerangi setiap tempat di atas gunung. Pada saat yang sama, setelah memasuki Gunung Cisong, para pertapa yang mencari keberuntungan dan kesempatan di berbagai daerah menjadi waspada. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah pembunuhan yang mengerikan ini belum berakhir? Semua pertapa itu ketakutan. Sebelumnya, mereka telah menyaksikan pertempuran tiada taraf yang terjadi di ruang dan waktu tanpa akhir, dan mereka masih belum pulih dari keterkejutan sampai sekarang. Awalnya, saya pikir pembunuhan hari ini sudah berakhir. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa perubahan lain akan terjadi? Dan itu terjadi di Gunung Cisong di mana mereka berada, siapa yang tidak terkejut? Lihat puncak 5 elemen. Segera, banyak pertapa memperhatikan bahwa perubahan mengejutkan sedang terjadi di puncak 5 elemen. Domba hitam yang telah menunggu di kaki gunung diam-diam mengangkat kepalanya. Dalam bidang penglihatannya, ia melihat tripod kuno setinggi sekitar 1 kaki, terbang menuju puncak-puncak 5 elemen dengan ratusan juta cahaya dan hujan yang kacau. Aura yang memancar dari kuali kuno membuat He Yang merasa berdebar-debar dan depresi, seolah sedang menyaksikan sisi surga. Pada saat yang sama, di atas puncak 5 elemen, Oriole mengepakkan sayapnya, menatap tripod kuno yang menjarah ke sisi ini, jelas tidak bisa tenang. Di platform 5 elemen Dao, Su Yi, yang sedang duduk bersila, diam-diam membuka matanya di beberapa titik. Dia juga melihat tripod kuno. Akhirnya, Su Yi berpikir sendiri. Tapi segera, dia mengangkat alisnya, dan melihat sisa jiwa seorang wanita di kuali kuno yang misterius. Gumpalan sisa jiwa itu begitu samar dan ilusi sehingga hampir menghilang sepenuhnya. Tapi dia masih menolak untuk melepaskannya, dan mengulang dengan suara serak, milikku. Milikku. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.